pada zaman Revolusi Prancis. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota golongan kami. Nama saya Maria Toa. Nama saya Gedi Vera. Saya Angela. Gereja dalam masa pancaroba Revolusi Prancis. Titik tolak munculnya Revolusi Prancis adalah masalah politik dan sosial yang sangat memprihatinkan dalam kalangan masyarakat Prancis. Situasi ini menyulut munculnya perjuangan untuk menciptakan masyarakat Prancis yang sejahtera, yang terungkap dalam semboyannya kemerdekaan, persamaan, dan kesejahteraan. Persaingan dan perbedaan antara golongan semakin terbuka lebar. Masyarakat terbagi menjadi 3 golongan, yaitu biarawan, bangsawan, dan golongan ketiga. Kaum bangsawan sebagai kelompok kelas atas memiliki hak istimewa seperti bangsawan menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam masyarakat, juga di dalam gereja. Mereka tidak diadili oleh pengadilan negara. Bangsawan tidak membayar pajak sementara rakyat ditekan untuk membayar. Para petani harus menyerahkan sebagian hasil panennya kepada bangsawan. Para biarawan yang merupakan salah satu kelas tertinggi pada waktu itu tidak dapat berbuat banyak. Mereka lebih banyak sibuk dengan urusan dalam komunitas biara mereka sendiri tanpa memperdulikan situasi umum yang berlaku dalam masyarakat. Penderitaan rakyat semakin diperparah dengan peristiwa gagal panen dan harga barang melonjak naik. Pada tahun 1787, Raja mengundang ketiga golongan yang ada, bangsawan, biarawan, dan jelata, untuk membicarakan bersama penanggulangan situasi terjadi. Namun pertemuan ketiga golongan itu kurang berjalan dengan baik, lantaran golongan pertama dan kedua lebih mempertahankan haknya semua. Golongan ketiga kemudian membentuk Assemble Nasional, lalu mengundang kedua golongan lain untuk menghadiri rapat mereka. Tanggal 20 Juni rapat dimulai. Golongan ketiga mengancam rapat tidak akan berhenti sebelum dihasilkan suatu konstitusi kepada Prancis. Karena itu sidang itu dinamakan Konstituante. Konstituante memberikan banyak perubahan, misalnya kedua golongan mengistimewakan mereka harus membayar pajak kepada negara. Pembaruan gereja harus didasarkan pada sistem kebebasan dan persamaan. Melarang pengambil alihan seluruh milik gereja. Milik gereja adalah milik negara dan negara akan menanggung kehidupan biarawan. Gereja harus menjadi satu lembaga negara. Konsekuensinya, para biarawan harus bersumpah agar memelihara konstitusi dengan segala ketentuannya. Situasi berubah manakala munculnya Napoleon. Tindakan pertama yang dibuatnya adalah menghentikan pengejaran dan pembantaian terhadap para imam. Napoleon kemudian mengadakan kesepakatan dengan Tahta Suci. Dari ke-17 pasal yang ditetapkan, antara lain adalah agama Katolik adalah agama dari sebagian besar masyarakat Prancis. Upacara keagamaan adalah bebas. Konsul pertama adalah mengangkat uskup-uskup serta mendapat hak lainnya yang dahulu diberikan oleh Tahta Suci kepada raja-raja Prancis. Gereja-gereja dapat dipergunakan oleh para uskup, tetapi tetap tinggal milik negara. Pemerintah mengatur kehidupan setiap hari para uskup dan imam. Dari Pius VII sampai Pius IX, Napoleon memerintahkan penduduk Roma dengan kekuatan senjata. Dalam bulan Mei 1809, Napoleon secara resmi menggabungkan negara gereja dengan wilayah kekuasaan yang lain. Ia mengeluarkan satu bula yang mengucilkan setiap orang yang telah mengambil bagian dan menyerang Tahta Suci.
Pasukan Prancis masuk dengan kekerasan ke dalam Quirinal lalu menangkap Paus. Paus tidak dapat berbuat apa-apa. Alat tulis menulis pun tidak diberikan, hanya sekedar merintanginya melanjutkan pekerjaan. Paus Pius ke-7 tetap tidak mau menyerah. Selama 2 tahun, Napoleon mencemarkan kewibawaan Paus. Dari lapangan salju di Rusia, diterima laporan bahwa senjata-senjata jatuh, begitupun dari tangan serdadu-serdadu. Pasukan Prancis mundur terus-menerus, dan akhirnya Napoleon sendiri pun harus mundur juga dari tahta kemuliaannya. Di istana Fontainebleau, di mana ia menahan Paus Pius ke-7 sebagai orang tua yang tak berarti. Di saat itu juga, ia dipaksa menandatangani penurunannya sendiri. Napoleon harus mengurangi lautan untuk hidup di perasingan, sedangkan Paus harus melalui gunung dan bukit untuk hidup di kota abadinya, di kota asalnya secara bebas merdeka. Pius VII dan penghidupan kembali Katolik. Pembaruan negara, gereja dalam Muktakamar Wina 1814 sampai 1815. Negara gereja hampir seluruhnya dipulihkan kembali berkat kebijaksanaan Sekretaris Negara Paus, Kardinal Ercole Salvi. Satu dari pekerjaan Pius adalah menghidupkan kembali sertifikat Yesus, melengkapi propaganda Fide dan Kolose. Kolose nasional di Roma. Emansipasi Katolik di Kepulauan Inggris. Takut bahwa Katolik Irlandia akan menggabungkan diri dengan musuh Inggris di kontinen, serta keinginan guna mendapatkan prajurit untuk angkatan darat dan laut, menyebabkan Inggris mulai bertindak terhadap golongan Katolik. Tahun 1782, undang-undang melawan uskup dan klerus dihapus, dan guru-guru Katolik diizinkan membuka sekolah dan memberikan pelajaran dengan izin uskup Protestan di wilayah mereka. 4. Pius VII dan Konsili Vatikan I. Kesukaran intelektual. Ketika pada tahun 1846, Pius ke-7 menjadi paus. Ketika itu, dijelaskan kepada masyarakat bahwa ia berjiwa liberal. Namun, pada akhir tahun 1847, timbullah suatu kedodoran dalam hubungan antara paus dan masyarakat. Kemenangan rohani Konsili Vatikan I. Banyak uskup Amerika dan Prancis menyampaikan permohonan mengenai Maria yang mengandung tanpa noda asal. Tanggal 2 Februari 1849, Pius ke-7 mengajukan permohonan kepada dunia Katolik untuk menyampaikan saran-saran mengenai hal itu. Titik akhir kekuasaan jasmani Paus. Ketika Raja Victor Emmanuel II dibantu oleh Inggris dan Prancis menyerang proposisi Australia di Italia Utara, timbullah satu pemberontakan di negara kepausan. Hanya Roma dan sekitarnya yang masih berada dalam tangan Paus. 5. Dari Leo XIII sampai Benediktus XXIII. Ada beberapa periode yang terjadi pada masa ini. Yang pertama, Pontifikatus Leo XIII. Yang kedua, Pius X, Paus Sakramen Maha Kudus. Yang ketiga, Benediktus XXIII, Paus Perang Dunia Pertama. Yang keempat, dari Pius XI sampai Yohanes XXIII. Yang pertama, Pontifikatus Pius ke-11. Yang kedua, Pius XII. Yang ketiga, Yohanes XXIII. Latar belakang. Selama tahun 1950-an, studi teologi dan biblikalog Roma mulai memasuki pembaharuan sejak setelah Konsili Vatikan pertama hingga memasuki abad ke-20. Liberalisme ini muncul dari para teolog seperti Yves Conrad, Karl Rahner, dan John Cui Murray yang menginterseksi pengalaman manusia modern dengan dogma Kristiani. Tokoh lainnya adalah Joseph Ratzinger dan Henry de Lubac, yang juga meninggikan pengertian yang lebih akurat akan Injil dan menganggap para bapa gereja mula-mula sebagai sumber pembaharuan.
Pada waktu yang sama, para uskup sedunia menghadapi tantangan yang sangat besar dari perubahan politik, sosial, ekonomi, dan teknik. Beberapa uskup sedunia mengusulkan perubahan dalam struktur dan praktek gerejawi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Di antara pengusulan yang paling terorganisasi adalah kelompok uskup Belanda dan Jerman yang dikenal sebagai Uskup Rhine. Konsili Vatikan Pertama telah berakhir hampir 1 abad sebelumnya secara prematur akibat pencahayaan Perang Prancis-Prusia. Dalam konsili ini, isu-isu mengenai pastoral dan dogma tidak dapat dibahas akibat perang tersebut dan hanya sempat menghasilkan suatu dogma mengenai infabilitas Paus. Sidang-sidang umum konsili dilaksanakan pada musim gugur selama 4 tahun, kemudian pada 1962 hingga 1965. Di luar masa sidang, komisi-komisi khusus dibentuk untuk membicarakan dan memeriksa hasil-hasil kerja para uskup dan mempersiapkan sidang berikutnya. Hasil konsili sesungguhnya dikerjakan dalam pertemuan-pertemuan konsili lainnya serta dalam pertemuan informal dan pertemuan sosial lainnya di luar konsili yang sesungguhnya. Hasil Konsili Vatikan Kedua. Yang pertama, Sacrosanctum Concilium tentang liturgi suci. Yang kedua, Inter Mirifica tentang upaya-upaya komunikasi sosial. Yang ketiga, Lumen Gentium tentang gereja. Yang keempat, Orientalium Ecclesiarum tentang gereja-gereja Timur Katolik. Yang kelima, Unitas Redintegratio tentang ekumenisme. Yang keenam, Christus Dominus tentang tugas pastoral para uskup dalam gereja. Yang ketujuh, Perfecate Caritatis tentang pembaharuan dan penyelesaian hidup religius. Yang kedelapan, Optatam Totius tentang pembinaan iman. Yang kesembilan, Gravisium Educationis tentang pendidikan Kristen. Yang kesepuluh, Nostra Aetate tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristiani. Yang ke-12, Dei Verbum tentang wahyu ilahi. Yang ke-13, Apostolicam Actuositatem tentang kerasulan awam. Yang ke-14, Dignitatis Humae tentang kebebasan beragama. Et Genes tentang kegiatan misionis gereja. Yang ke-14, yang ke-15, Presbyteriorum Ordinis tentang pelayanan kehidupan para imam. Dan yang terakhir, Gaudium et Spes tentang gereja di dunia dewasa ini. Demikianlah penjelasan kami tentang sejarah gereja dunia pada masa Revolusi Prancis sampai Konsili Vatikan. Dan semoga video kami ini dapat menambah wawasan yang luas bagi teman-teman, dan untuk itu jangan lupa Like, komen, dan subscribe.